siapkan hati untuk beribadah siang hari ini. Sebelum mulai, kita dengarkan pengumuman dulu yang minggu ini. Ibadah host online masih bisa kita ikuti di 3 platform online yang berbeda. Yang pertama di YouTube Nuraini Jire, kita bisa ikuti di setiap hari minggunya. Yang kedua di Facebook Aini Nuraini. Yang satu lagi bisa juga JKI Host Online Sydney. Online itu kita ikuti ibadah online dengan format yang berbeda dari seri yang berbeda. Ini biasanya hari Kamis ya. Online ini. Untuk komsel kita berjalan seperti biasa dengan online via Zoom atau ada juga onsite juga. Hari Senin dengan Pastor Benny di Ala Indo jam 7 PM. Hari Rabu di Islek dengan Pastor Boni jam 7.30 PM. Hari Kamis dengan Pastor Jeffrey di daerah Maskot jam 7 PM. Hari Jumat ada 2 tempat yaitu di Hillsdale dan di Kempsey. Yang di Hillsdale jam 7.30 dengan Pastor Villa dan Kempsey dengan Ibu Fani jam 7. Hari Sabtu ada CG Anak Muda dengan Pastor Yohana jam 7 PM. Kita sekalian teman-teman di On supaya ikut dalam komsel ini supaya kita sama-sama dapat bertumbuh dan menjadi firman dalam komunitas yang ada. Doa syafaat by online bisa kita ikuti kalau ada yang mau ikuti doa syafaat setiap hari Rabu jam 10.30 bisa kontak dengan Pastor Nur. Multicultural CG setiap hari Selasa minggu ke-2 dan 4 bisa hubungi dengan Ibu Fani. Host of Grace bisa kita diakses di YouTube dengan online di YouTube dengan host Sydney setiap hari Minggu. Juga pada minggu ini kita juga ada food bank dengan di JKI Penuai. Bagi yang bisa ikut silakan ikut join untuk food bank Sabtu ini. Kalau ada juga barang-barang yang sudah tidak terpakai masih layak dipakai yang sudah bekas tapi masih layak dipakai bisa disumbangkan kalau ada yang bisa mau. Bisa hubungi dengan Pastor Doni dan Pastor Pak Petrus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah siang hari ini. Biar kita tahu bahwa Tuhan itu sungguh baik bagi kita. Kita siapkan dulu, kita berdoa sebentar. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan kau kumpulkan kami pada sore hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan itu dengan kasih karunia-Mu ya Bapa. Kami bersiap ya Bapa untuk dapat menyembah Kau pada sore hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan urapan-Mu ada, urapan-Mu turun di tengah-tengah kami ya Bapa. Layakkan kami untuk dapat memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Hadirat-Mu turun di antara kami ya Bapa. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Kami memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Kami nyatakan kasih kami, kita akan kepada Kau ya Bapa. Kebaikan-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa karena Kau terang-terang kami bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami ucap syukur ya Bapa ini kami ya Bapa. Layakkan kami untuk dapat memuji Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ya Bapa jam-jam ibadah ini ya Bapa. Dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan pada Kau saja ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami dalam ucap syukur. Amin. Kita siapkan hati kita tahu bahwa Tuhan itu sungguh cinta pada kita dan kita memberikan terbaik itu pada Tuhan. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu.
terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Silakan bangkit berdiri. Kita mau belajar lagu baru, lagu host. Siap? Ya. Jangan lupa, persiapkan goyangnya. Buat hidupku
Jadi kita ketika mengalir kita gini ya, mengalirnya ke kiri dulu. Jadi kita kompak, mengalirnya ke kiri dulu. Jadi kalau di atas ke kanan. Iya, masih ya. Jadi mengalir. Mengalir bersama Tuhan. Oke? Mari kita bersuka-cita di dalam Tuhan. Dengan segenap hati
tempat ini Tuhan. Biar Engkau yang bertata Tuhan, Engkau yang kudus, Engkau yang bertata di tempat ini. In the name of Jesus, semua yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan berkata amin. Terima kasih buat teman-teman Praise and Worship. Kita kasih applause dulu ya. Awesome ya. Terima kasih buat kesempatannya sore hari ini. Kalau saya dikasih kesempatan untuk sharing. Apa kabar semuanya? Baik. Ups. Tuhan hari ini juga cerah banget ya. Semoga tahan melek. Hari ini saya mau sharing tentang panggilan. Mungkin tadi pagi Bapak juga sudah sharing sedikit tentang panggilan. Saya juga dapatnya itu untuk sharing sore hari ini. Makanya judulnya apa itu judulnya? Jadi kalau saya mau cerita sebentar, 2 minggu yang lalu saya diajak sama Pastor Tila sama Pastor Diki untuk ikut melayani visiting dari Jumat sore gitu kan. Jadi ada sepasang suami istri yang rindu dilayani. Jadi saya ikut aja karena diajak ya ikut. Karena juga ada bapak dan ibu juga melayani di sana. Jadi kita semua. Jadi saya duduk di situ bersama jadi mendengarkan apa tuh suami istri ini yang ternyata mereka tuh di tengah-tengah rutinitas mereka, di tengah-tengah kesibukan mereka rindu untuk do something more gitu loh, untuk lebih gitu kan untuk Tuhan. Jadi mereka ini orang yang punya bisnis di sini ya cukup oke lah, hidupnya baik gitu loh, hidupnya baik-baik saja. Mereka punya bisnis, punya pegawai ya mapan istilahnya gitu. Gak tahu tuh rumah sendiri atau enggak, pokoknya hidupnya mapan lah gitu kan, mapan. Jadi si istri ini cerita dia hidupnya tuh kok rutin banget gitu loh. Jadi kerja pulang gitu kan. Kayak rutinitas sekali gitu. Sehingga satu hari hatinya tuh dibikin gelisah sama Tuhan. Kok dia gini aja gitu loh. Cuma kerja terus pulang. Dia mikir gini, kalau suatu hari saya mati mendadak gitu loh. Mati mendadak ketemu Tuhan. Terus Tuhan tanya ke saya, dia bilang gitu, apa yang sudah kamu lakuin di bumi gitu kan? Gak ada Tuhan, cuma cari duit gitu. Dia takut gitu loh, dia gak berbuat sesuatu sama Tuhan. Nanti kalau diminta tanggung jawabnya sama Tuhan gimana gitu loh. Dia gak berbuat apa-apa selama hidupnya di bumi kecuali cari uang gitu loh. Jadi itu yang membuat dia gelisah gitu, membuat dia mikir gitu kan. Sehingga mungkin dia terbuka untuk mulai mikirin karyawannya, mikirin teman-temannya yang belum bertobat gitu. Sehingga dia membuka rumahnya untuk konsel dan dilayani oleh bapak itu dan teman-teman yang lain gitu. Jadi itu juga jadi concern saya sebenarnya dalam hidup ini. Ya saya nggak tahu saya hidup berapa lama lagi, mungkin nggak tahu ya. Dari yang awal mungkin saya counting down juga. Tapi ya itu saya takut nanti kalau nanti ketemu Tuhan ditanya apa yang sudah kamu lakuin. Jangan sampai saya cuma bilang Tuhan saya mau beli dolar nih. Beli dolar apa? Saya nggak kayak lagi. Kalah sama saya. Kalah. Ya saya nggak mau gitu, cuma nggak ada Tuhan selain cari uang gitu ya. Berapa cinta yang sudah kamu rasakan? Nggak ada. Jangan sampai seperti itu gitu kan. Iya. Jadi saya kaki. Ya, jadi seperti itu gitu loh. Concern mereka apakah kita juga punya concern yang sama dengan ini pasangan suami istri ini. Sudah berapa apa yang sudah kita lakukan di bumi ini selain mencari uang gitu, mencari kenyamanan hidup sendiri, mencari apa ya, sukses istilahnya gitu kan, sukses dunia gitu kan. Awam deh, nggak bisa. Ya. Satu hari saya dengerin khotbahnya Pastor Henry Kristianus ya, menarik sekali. Salah satu khotbahnya saya dengerin. Jadi setelah dia sharing
dia sharing di mimbar itu, terus dia buka session Q&A, tanya jawab gitu kan. Terus ada satu orang audiens nih, anak muda gitu kan, tanya ke pastor ininya gitu kan. Pastor ini saya mau tanya nih gitu kan. Si pemuda ini kayak gelisah gitu, galau gitu bahasa sekarangnya kan. Galau, dia tuh sebenarnya pengen melayani ya, pengen duit lebih buat Tuhan gitu kan. Tapi waktu dia ngomong sama teman-temannya bilang, jadi orang mah biasa-biasa aja lah, nggak usah aneh gitu. Itu mah biasa-biasa aja, nggak usah mikirin orang lain, mikir diri sendiri aja udah repot gitu loh, udah banyak masalah gitu kan, nggak usah yang aneh-aneh lah gitu kan. Jadi suami dari tanya, gimana Kak Heni, dia bilang gitu, enaknya tuh hidup yang biasa-biasa aja atau yang lebih gitu loh. Toh hidup biasa-biasa juga nggak dosa, ya kan? Nggak dosa kan saudara-saudara ya. Hidup normal aja, dalam arti normal tuh gini loh, kita lahir terus growing gitu kan, sekolah, tumbuh jadi dewasa, lulus sekolah kita kerja, habis kerja mapan, menikah terus punya anak, terus kita menua punya cucu, meninggal. Biasa aja gitu loh. Nggak dosa memang kan? Tapi apakah itu cukup gitu loh? Kadang kita nggak usah repot-repot sok sosial kan gitu. Si pemuda ini bilang nggak usah repot-repot sok sosial, sok pelayanan, sok mikirin orang lain gitu kan. Udah mikirin hidupmu sendiri aja, mikirin masalah keluargamu aja gitu kan. Seperti orang-orang kebanyakan kan seperti itu. Gitu kan. Tapi jawaban dari pastor ini tuh strong banget nih. Coba next. Nah, pastor ini bilang gini, menjawab si pemuda tadi ya. Tuhan tuh akan mengambil kita dari sekian banyak orang, dan orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk mengerjakan perkara-perkara yang tidak biasa, biasanya akan dibuat gelisah dengan hidup yang biasa-biasa saja. Nah, itu jawabannya. Jadi ya hidup biasa sih ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau memang Tuhan sudah memilih kita, biasanya kita akan dibuat gelisah gitu loh, dibuat kayak nggak cukup gitu loh, hidup seperti ordinary, seperti biasa aja tuh nggak cukup gitu loh, never enough dia bilang gitu, never enough gitu kan, lagunya ya kan, katanya seperti itu gitu kan. Ini lagunya The Greatest Showman gitu kan. Jadi dia bilang, this song is simply saying that there is something more than this gitu loh. Jadi kalau memang Tuhan punya mau di dalam hidup kita, biasanya Tuhan akan bikin kita gelisah gitu loh, bikin kita kayaknya greget gitu loh. Kok hidup gini-gini doang ya gitu kan, cuma kerja pagi, pergi kerja, sore pulang, tidur, besok lagi gitu, ya kan? Bangun kerja, pulang lagi gitu kan. Kayaknya nggak ada apa ya, nggak ada impact buat orang lain gitu, nggak ada gregetnya gitu loh. Kita nggak menghasilkan apa-apa kecuali uang gitu kan. Coba next, Yohanes 14 ayat 12 bilang gini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Dia bilang, barang siapa percaya kepadaku. Kita di sini percaya kan sama Tuhan? Udah semua percaya ya. Dan tandanya orang percaya itu ya di sini. Dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Bahkan dibilang lebih besar daripada itu. Kalau kita mengaku bahwa kita tuh orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi seharusnya kita juga melakukan pekerjaan panggilan kita ya. Kemarin saya bahas dengan Pastor. Setiap orang tuh punya panggilan. Setiap orang, bagi orang percaya punya panggilan. Cuman ada orang yang nggak mau tahu atau nggak sadar atau nggak tahu kalau hidupnya tuh ada panggilan. Jadi mereka cuma cukup hidup ordinary aja, cukup hidup yang normal-normal aja yang tadi saya bilang tadi ya kan, mengejar kenyamanan, mengejar kebahagiaan sendiri ya kan. Hidup tuh fokusnya cuma 3, me, myself, and I. Ya cuma 3, me, myself, and I gitu kan. Jadi
dia nggak peduli itu dengan panggilan. Ya udah jadi orang Kristen ke gereja aja lah cukup syaratnya. Jadi orang Kristen ke gereja aja cukup, nggak lebih dari itu. Tapi ada orang yang menyadari akan panggilannya, yang digerakkan oleh Roh Kudus sehingga dia merasa nggak cukup atau nggak puas dengan ordinary life, nggak cukup dengan ordinary job, nggak cukup dengan ordinary routine. Ya kan, hidup kok gini-gini aja seperti sharing yang tadi. Kita mau mengisi hidup kita dengan mengejar panggilan-panggilan kita. Tapi itu semua pilihan ya. Kita mau hidup seperti apa, mau ordinary atau yang mau extraordinary, itu pilihan kita. Kita bukan robot ya, kalau Tuhan pencet on kita move jalan, kalau Tuhan pencet off kita diem. Enggak, Tuhan tuh ngasih kita free will. Jadi semua itu pilihan, kita mau ngikutin panggilannya atau enggak, itu pilihan. Bagaimana dengan kekristenan kita? Apa kekristenan kita tuh cuma ordinary kekristenan atau yang extraordinary? Kristen yang ordinary gimana sih? Bilang orang Kristen KTP gitu kan. Kristen dulu saya sebelum bertobat ya Kristen KTP, Kristen ordinary aja gitu kan. Jarang ke gereja karena orang tua ngajak hari Minggu ke gereja, ya udah ke gereja. Selepas dari ke gereja ya nggak ada apa-apa gitu kan, cuma syarat doang gitu kan. Seperti yang kebanyakan orang lakukan. Tapi kalau kita tahu panggilan kita harusnya jadi Kristen yang extraordinary, ya kan? Yang kita sadar kita nggak jadi orang Kristen nggak cuma gereja, tapi kita sadar kita rindu untuk melayani, untuk memikirkan orang lain, ya kan? Dan seperti kita semua di sini, saya percaya kita semua di sini sudah jadi Kristen yang extraordinary. Karena kasih tos dulu dengan lain, kamu extraordinary. Karena sudah merepot gitu kan, keluar dari 3 zona lagi, me, myself, and I itu tadi. Ya kan, next slide please. You cannot fulfill your calling in your comfort zone. Ya kan, kita baca, saya mau sharing tentang Samuel. Kita baca di Samuel 3 ayat 2 sampai 10. Aduh, kecil banget. Saya mesti besar. Zoom. Oke, bisa. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lalu rumah Allah mulai dipagang. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan dia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, Samuel pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman-Nya belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Dan di ayat 11 disebutkan bahwa Tuhan mulai bersabda kepada Samuel, menyampaikan keinginan, kerinduan hatinya kepada Samuel. Ya, jadi Tuhan memanggil Samuel saat Samuel tidur ya. Kenapa? Kok pas Samuel tidur dia itu diselingkuhkan ya? Tapi pertama-tama waktu Samuel dipanggil itu waktu dia tidur dipanggil dia
respon loh saudara-saudara. Dia nggak cuek loh, nggak tetap terus tidur, ya kan? Tapi dia bangun meskipun dia pelarinya kayak Eli, bukan? Dia belum ngomong waktu itu karena dibilang kan dia belum mengenal firman Tuhan, ya kan? Jadi itu kali pertama perjumpaan si Samuel dengan Tuhan. Jadi meskipun dia larinya masih ke Eli pertama-tama, tapi dia at least dia bangun dan merespon panggilan itu, ya kan? Bagaimana dengan kita? Apakah waktu ada panggilan itu kita merespon saudara-saudara? Sigap gitu loh, merespon panggilan Tuhan. Apa namanya? Dibilang kan waktu ini kan si Samuel belum mengenal Tuhan, tapi kan di sini kita semua sudah mengenal Tuhan ya. Jadi kita harusnya aware ya akan panggilan Tuhan gitu. Nah, tidur. Kita mau bahas tidur. Kalau buat saya nih tidur ini siapa sih nggak pernah tidur? Semua di sini pernah tidur ya. Everyday lagi ya. Setiap malam paling nggak ya kita tidur. Suatu rutinitas yang kita lakukan setiap hari itu tidur. Ya kan? Jadi tidur itu adalah suatu rutinitas saudara-saudara. Dan satu lagi, tidur itu suatu posisi yang nyaman ya. Dalam 24 jam kita beraktivitas. Posisi yang paling aman itu, aktivitas yang paling nyaman itu apa? Tidur, rest kita ya, istirahat, nyaman sekali. Tetapi Tuhan tuh interrupt Samuel di tengah-tengah rutinitasnya, di tengah-tengah kenyamanan Samuel, ya kan? Jadi Tuhan bisa aja mendatangi kita, memanggil kita ya saat kita nyaman dengan aktivitas kita, dengan pekerjaan kita nyaman. Seperti saudari kita pasangan suami istri tadi ya, mereka udah nyaman dengan hidup mereka gak kekurangan, bisnis mereka baik, ya kan, mereka punya rutinitas yang tetap, ya kan, nyaman, gak kekurangan gitu. Tapi di tengah kenyamanan itu Tuhan mengganggu hatinya, ya kan, interrupt hatinya gitu. Nah, apa namanya? Apakah ada dari saudara yang mengalami pengalaman ini di mana Tuhan atau Roh Kudus memanggil-manggil, mengganggu hati kita dengan suatu keresahan yang baru, terutama di tengah-tengah rutinitas dan kenyamanan kita, ya kan? Suatu suara yang membuat kita gelisah, suatu dorongan yang membuat kita untuk ingin melakukan sesuatu di luar rutinitas kita, sesuatu yang di luar kenyamanan kita, ya kan? Karena itu tadi, apa namanya, kita nggak bisa fulfill our calling di dalam comfort zone kita, ya kan? Saudara-saudara, kita tahu dengan pelayanan kita yang bersinggung ya, orang-orang tahu tuh pelayanannya dari Lisa yang namanya gitu kan, dia yang ini pelayanan Lisa gitu kan. Enggak saudara-saudara. Jadi kalau boleh sharing awal dari pelayanan ini ya, itu bukan ide brilian dari saya sendiri, bukan sama sekali. Jadi saya nggak pakai kredit anything ya, karena itu bukan ide saya. Jadi sebenarnya itu ide dari Roh Kudus. Karena waktu itu ada sesuatu yang mengganggu hati saya. Jadi sebelum ada pelayanan itu saya juga sudah terlibat pelayanan di sini. Saya sudah lama join dengan gereja Pak Petrus ya. Jadi saya juga pelayanan ini itu ya kan, udah banyak pelayanan di gereja yang saya lakuin gitu kan bersama. Tapi one day, dan itu baik kan, saudara, benar nggak? Baik kan? Tapi one day ada yang mengganggu hati saya. Apa itu cukup? Gitu loh. Ayo, apa namanya, ada istilah dunia jemput bola gitu loh, ya kan? Tunggu bola, jemput bola, ya kan? Ayo keluar, jemput bola, gitu kan? Keluar gereja, pelayanan di luar gereja, banyak jiwa-jiwa di luar sana. Melayani di gereja itu bagus. Tapi, ya kan? Kalau kita bisa do extra mile, why not gitu, ya kan? Pertama-tama saya nggak langsung meresponi saudara. Saya masih mikir dulu, bener nggak ya, gitu kan? Masih saya pikir dulu, nggak saya responi langsung gitu kan? Tapi ternyata kegelisahan itu nggak berhenti saudara-saudara. Sampai saya meresponinya gitu kan. Akhirnya saya nggak tahu awalnya gimana, saya memberanikan diri search di internet. Dulu mikirnya, aduh pelayanan apa ya kalau di luar ya, kalau di Indonesia sih bisa kayak pergi ke
yatim piatu, rumah yatim piatu, ya kan. Tapi di sini nggak ada rumah yatim piatu, nggak ada. Ya udah, apa dong Tuhan gitu kan? Ya coba itu panti jompo gitu kan. Di sini namanya nursing home gitu kan. Saya ketik nursing home gitu kan di Eastern Suburb. Keluarlah yang di situ yang paling dekat gereja di seberang jalan itu kan. Akhirnya saya sampaikan ini ke Nur ya kan. Akhirnya kita berdua sama Colin masih baby waktu itu, bertiga sama Colin itu kita datengin. Sebenarnya saya nggak tahu apa yang saya expect waktu pertama kali ke sana gitu kan. Pokoknya datang aja lah, nggak tahu gimana gitu. Ya udah hanya minta izin, kok ya dimuluskan jalannya gitu. Akhirnya kita melayani di sana sampai sekarang sudah berapa tahun Om Yuk? 9 seumur Colin lah. Colin hari ini ulang tahun umur 9 ya. Jadi kurang lebih antara 8 atau 9 tahun kita sudah jalan nursing home. Yuk kita kasih aplaus buat saya nggak bisa lakuin kecuali bersama dibantu dengan yang lain ya. Jadi saya cuma pelaksana dari idenya Roh Kudus aja gitu ya. Jadi kenapa kok bisa bertahan selama ini? Ya karena bukan dari saya. Kalau itu dari saya yang nggak akan bertahan selama ini. Dari Roh Kudus gitu kan. Terus apa namanya? Kalau bicara soal panggilan, orang kadang mikir ya, wah kalau orang yang dipanggil itu mestinya melayani banyak ribuan jiwa, ratusan jiwa, melayani kota gitu kan, wah itu melayani apa ke pedalaman atau jadi missionary kayak gitu kan. Pikiran kita tuh yang kita gede-gede gitu loh. Bagaimana dengan melayani satu jiwa gitu loh, ya kan? Coba nextnya. Jadi kalau ngomong panggilan ya kita stick ke ini aja, betul nggak? Kita nggak jauh-jauh dari ini ya. Salah satu dari ini itu aja gitu kan, ya kan? Jadi nggak harus kalau namanya panggilan itu melayani yang gimana ya, yang harus ratusan jiwa atau ribuan jiwa gitu kan. Satu jiwa aja berharga buat Tuhan. Saya cuma refer ke Alkitab, cerita di Alkitab yang Yesus rela meninggalkan 99 untuk yang satu gitu loh. Kalau buat saya pribadi, saya mau sharing aja panggilan saya nih. Selain di gereja, terutama di sini ya, saya tuh terbeban sama keluarga saya sendiri. Jadi apa namanya? Dulu waktu melayani di nursing home ya, saya ketemu dengan opa oma di sana, kita nyanyiin gitu kan, kita datang ke sana kita nyanyiin, kita hibur gitu lah istilahnya. Tapi Roh Kudus juga ngingetin saya, kamu nggak pengen melayani orang tuamu, karena saya tuh lama merantau, jadi nggak ada kesempatan untuk dekat dengan orang tua saya gitu kan. Terus apa namanya? Itu juga sama. Saya nggak langsung meresponi, saya uji dulu, benar nggak suara ini hilang apa cuma sekelebat aja gitu loh, habis itu hilang gitu. Ternyata setiap kali saya kenal singkong, saya selalu ingat orang tua saya gitu loh. Ada yang suara di sini, ayo layani orang tua, ayo layani orang tua. Kesempatan ini jangan dilewatin gitu kan. Terus ya udah, akhirnya saya mikir lama gitu kan. Akhirnya saya putusin untuk pulang ke Indonesia. Jadi kalau saya sampaikan ke teman gitu loh, saya mau pulang lah. Ya ampun, kamu baru aja dapat PR ya, kok pulang dapatnya susah lagi gitu loh gitu, kayak nggak masuk akal kan gitu. Baru aja dapat PR susah payah kok pulang gitu. Alasannya aneh lagi, melayani orang tua. Kalau pulang, saya pulang kenapa? Ini mewarisi perusahaan orang tua, jadi masuk akal gitu ya. Masuk akal ini melayani orang tua gitu kan? Kan bisa aja telepon, kirim uang kan bisa gitu kan? Saya juga ngomong sama Tuhan kan, telepon nggak cukup Tuhan gitu kan? Pulang gitu kan? Be there for them gitulah. Telepon aja nggak cukup, kirim uang aja mungkin nggak cukup gitu kan? Akhirnya saya memutuskan tahun 2014 saya pulang.
4 tahun saya di Indonesia sampai 2018. Betul-betul saya di rumah, saya gunakan waktu saya untuk orang tua saya. Full, 100% saya berikan untuk keluarga saya, gitu kan. Tahun 2018 saya kembali lagi ke sini. Tahun 2019, tahun kemudian mami saya meninggal. Ya. Jadi saya nggak menyesal. Saya habiskan 4 tahun itu pulang untuk melayani orang tua saya. Kalau saya ignore tuh suara hati saya, kalau saya nggak pulang, mungkin saya akan kecewa seumur hidup karena sudah tidak ada kesempatan untuk melayani mama saya. Terus belum lagi keponakan saya sekarang. Saya melayani sekolah minggu, saya melayani Chloe, ya kan, Angel, anak-anak teenager gitu kan. Terus saya juga kepikiran saya punya 5 keponakan juga teenager. Umur Chloe 5 orang. Roh Kudus juga ngomong di dalam hati saya. Kamu enggak kesian sama itu kamu punya keponakan. Saudara, mereka di Indonesia ini lagi pandemi, nggak ada gereja saudara kan. Dan mereka nggak ke gereja, mereka nggak sekolah minggu sama sekali. Nggak ada yang, keluarga saya itu bukan keluarga rohani sama sekali, bukan. Jadi adik-adik saya, orang tua saya itu bukan orang yang gimana ya, yang mentoring anak-anaknya secara penuh, enggak sama sekali. Jadi ya orang saya itu sudah lost, kalau nggak ada yang mentoring, lost, sama sekali lost gitu. Dan itu juga mengganggu saya. Anak-anak ini gimana gitu loh, mereka masih teenager, ini masa-masa emas mereka gitu kan. Kalau tanah ini subur-suburnya untuk dikasih benih, misalnya gitu loh. Roh Kudus bilang saya yuk tanam benih ke mereka gitu loh, tanam benih ke mereka, gitu, layani mereka. Tapi kan jauh kan. Di Indonesia saya di sini gimana cara melayani anak-anak lagi melayani online, melayani lewat telepon tuh efektif gitu loh. Ya kan di sini aja saya face to face sama mereka aja susah banget. Ya kan untuk get their attention gitu loh. Apalagi ini lewat telepon atau cuma video gitu, apa efektif Tuhan gitu. Masih nawar istilah gitu. Sama Tuhan tuh panggilan itu masih nawar-nawar gitu kan. Apa bisa sih gitu loh. Pokoknya pikiran saya tuh apa bisa gitu loh. Tapi ternyata gangguan di hati saya itu nggak berhenti. Tetap aja gitu loh, ada. Sehingga saya memberanikan diri untuk menghubungi mereka, yuk saya ajak gitu kan. Lalu terus tuh bilang, 1 jiwa aja berharga. Kalau kamu bisa ambil action, ini 5 jiwa loh sekaligus, nggak cuma 1. 5 jiwa sekaligus gitu. Dan Roh Kudus bicara dengan saya tuh jelas banget. Tugas saya nabur, gitu. Nggak usah peduli hasilnya, nggak usah peduli perkembangannya, nggak usah peduli mereka dengar apa enggak, serius apa enggak. Kan juga anak kecil ya saudara ya, yang belum bisa diajak serius, belum bisa diajak komitmen gitu loh, masih moody gitu kan. Tapi Roh Kudus bilang nggak usah peduli, tabur dan taburanmu tuh tidak akan sia-sia. Itu sudah jelas banget di telinga saya seperti itu. Dan saudara, saya beranikan diri untuk memulainya. Saya kayak salah apa betul sekali lah gitu ya bilangnya ya. Pokoknya saya bahas firman Tuhan, dan puji Tuhan sudah berjalan 9 bulan. Cepat sekali. Gak berasa 9 bulan udah berjalan dan masih go on gitu loh. Dan ternyata keluarga saya tuh cukup antusias gitu loh. Itu lebih dari ekspektasi saya sebenarnya, melebihi ekspektasi saya. Mereka setia gitu loh, mau gitu loh, aneh gitu loh. Aneh gitu loh, buat saya itu aneh sekali. Jadi saya baca quote dari Mother Teresa bilang gini, if you want to change the world, go home and love your family. Ya kan? If you want to change the world, ya kan? Go home and love your neighbor. Ya kan? Love your teman sekerja kamu, ya kan? Kasihi tetanggamu, kasihi ya mungkin teman-teman kamu sendiri, teman dekat kamu sih, gak usah jauh-jauh istilahnya gitu. Kalau kita pengen mengubah dunia ya ubahlah orang-orang di sekitar Anda dulu gitu. Tapi setiap orang punya panggilan beda-beda. Kalau Tuhan
memanggil saya untuk melayani keluarga. Mungkin Tuhan memanggil Anda beda-beda. Ada yang diminta melayani tetangga Anda, ada yang diminta melayani rekan sekerja Anda, atau bos Anda, atau pegawai Anda gitu kan. Jadi jangan ignore itu loh, meskipun itu cuma satu jiwa gitu ya. Mungkin saya akan tutup dengan satu cerita lagi. Coba tulis. Ini ada kisah tentang Pak Budi Suhardi. Nggak tahu ada yang pernah tahu? Jadi saya tahu cerita dia dari acara Kick Andy. Kalau ada yang tahu ada acara Kick Andy di Indonesia ya, nah dia salah satu tamu. Jadi Pak Budi Suhardi ini nextnya dia adalah seorang pilot sebenarnya, pilot suatu maskapai perusahaan di Singapura. Jadi dia orang Indonesia. Jadi waktu itu dia kayaknya berdomisili di Singapura karena dia bekerja di maskapai Singapura itu kan. Cukup sukses, orang kaya, jelas, ya kan. Orang yang sukses, dia ada 3 anak juga sebetulnya, nggak salah dia anaknya 3 itu. One day dia makan malam bersama keluarganya di rumah, ya kan, makan malam. Sambil makan malam dia nyetel TV, ya kan, menyalakan TV. Di TV itu disiarin berita soal pengungsi dari mana, Indonesia Timur ya pokoknya, entah dari Nusa Tenggara atau dari Timur atau dari mana, pokoknya salah satu tempat di Indonesia Timur yang mengalami musibah bencana alam. Dan disiarkan di TV itu bagaimana para pengungsi itu hidup susah, gitu kan, makannya susah, pokoknya hidupnya susah. Entah gimana saat dia melihat ada anak-anak yang pengungsi itu sharing satu bungkus Indomie di-sharing oleh 12 orang. Satu pack Indomie dimakan oleh 12 orang saking mereka kelaparan, tidak ada makanan. Dari situ dia melihat view pemandangan itu di TV, hatinya dibikin remuk oleh Roh Kudus, dibikin nangis melihat pemandangan itu, saudara. Ya kan? Dia nangis, dia melihat dia sedang makan enak bersama keluarganya di tempat yang nyaman, ya kan, di rumah yang bagus, hidangannya juga hidangan yang bukan acak-acak mahal gitu. Dan di depan mata dia melihat di TV satu pack Indomie dibagi oleh 12 orang anak gitu kan. Hatinya tuh langsung apa ya? Terenyuh gitu ya di situ, hancur gitu melihat pemandangan itu. Sehingga sejak saat itu dia ngambil keputusan untuk apa ya, yang mulai merubah pandangan hidupnya, cara hidupnya, jalan hidupnya. Jadi dia bilang gini, sebenarnya saat itu dia merencanakan dia dan sekeluarganya untuk traveling around the world, karena dia punya privilege mungkin ya sebagai pilot ya, sebagai karyawan di maskapai, dia punya privilege untuk bisa traveling. Nah, dia sudah punya sudah punya ide untuk traveling bersama keluarga keliling dunia. Sejak malam itu dia rubah rencananya. Sudah nggak jadi traveling around the world, tapi dia berubah arahnya ke tempat lokasi bencana tadi. Jadi dia kumpulin uang tabungannya untuk membeli sembako apa segala macam, dan dia kirim ke daerah yang Indonesia Timur tadi, dan dia sekeluarga pergi ke sana instead of living around the world tadi. Dan singkat cerita, dia memenuhi panggilannya, dia mulai membuka kayak rumah singgah atau panti asuhan, namanya Roslin kalau nggak salah ya, nama panti asuhan. Dan mungkin sampai saat ini dia melayani di sana, melayani banyak anak-anak, melayani banyak jiwa di sana. Ya, dari kisah Pak Budi juga memberikan inspirasi buat saya bahwa kita tuh harus peka ya, nggak boleh ignore akan panggilan Tuhan gitu kan, untuk jiwa-jiwa terutama, karena kita selalu fokus sama diri sendiri, ya kan. Next slide please. Ya, jadi kalau kita punya hati yang mengasihi Tuhan, pasti kita juga punya hati untuk rindu melakukan panggilan. Belajar peka terhadap panggilan Tuhan atau Roh Kudus dan meresponnya, jangan terlalu tenggelam dalam rutinitas yang nyaman. Dan terakhir, satu jiwa saja sangat berharga. Ayat penutupnya
Pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bawah. Biasa sharing saya, terima kasih. Ini bisa buat memenuhi panggilannya untuk khotbah hari ini. Saudara, ya benar sih saudara, pasti setiap dari kita pasti dipanggil oleh Tuhan gitu kan, dan I don't know about hidup kita, apakah kita sedang masuk dan mengerjakan panggilan itu, apakah kita masih terus bertahun-tahun mencari panggilan Tuhan atas hidup kita apa? Itu dua sisi yang berbeda tuh. Mencari panggilan kita apa, sampai jelas banget kita baru mau jalan, kita buang terlalu banyak waktu sebenarnya. Dari 5 itu, kalau kita dari 5 gambar tadi, 5 jawatan itu, kita bisa langsung tahu gak kita itu apa. Kalau kita bertahun-tahun mencari kita itu apa, mencari tahu bahwa kita ada di mana dan kita nggak ketemu dan kita akhirnya memilih untuk tidak jalan, kita buang banyak sekali waktu. Saudara, waktu ini dibagi 2, waktu produktif dan waktu tidak produktif. Begitu kita lahir, begitu tidak produktifnya kita, karena apa-apa mesti disuapin, apa-apa mesti digendong, dibawa kemana, diajak jalan kemana, nggak produktif. Nah, begitu kita mulai beranjak bisa mengerjakan apa-apa, itu masa produktif kita. Sampai di saat nanti satu hari nanti kita sudah mulai tidak produktif lagi. Mau diajak pelayanan, kita mau pelayanan nih, nggak boleh. Karena kepikiran nggak? Makin tua nanti kita mau pelayanan, belum tentu boleh. Dah, gua ngajak lu makin lama nih. Jalannya udah lama, bener nggak? Ngajak lu makin lama. Udah di kursi roda, udah apa? Jadi mau pelayanan sih, tapi belum tentu bisa. Kenapa? Karena bisa jadi mau terlambat gitu. Anak-anak muda nggak suka pelayanan sama orang-orang yang lain, bener nggak? Kalau kita udah tua, udah mulai lain, aku mau ikut ya, gitu. Belum tentu kalau mereka gitu. Nah, saudara, di usia produktif itulah yang orang-orang bilang kejar uang sebanyak-banyaknya, kerja sebanyak-banyaknya, bisa double shift, bisa triple shift, bisa dihabiskan semua badan gitu kan untuk kerja di situ. Itu adalah waktu yang paling tepat banget untuk ngumpulin duit. Dan seperti tadi kata Lisa, berjuta-juta orang ceritanya begitu, benar ya? Berjuta-juta orang ceritanya begitu. Produktif, bangun pagi-pagi banget, pulang malam-malam banget gitu kan, tidur sedikit-dikitnya, besok bangun lagi. Karena kita dibayar jam-jaman gitu kan, makin banyak jam yang kita lakukan untuk bekerja, makin banyak uang yang kita terima. Yang kamu cari, you will get it, benar ya? Kamu cari uang, kamu akan dapat uang. Nggak heran, akan menjadi lebih kaya, makin lebih kaya, nggak heran. Kenapa? Karena kamu cari uang, you will get it. Alkitab bilang, kamu kalau cari apa, kamu bakal dapat. Benar nggak? Dan kita cari orang yang mau sepaham sama kita, walaupun kita salah pun dapat pasti. Kita salah nih ya, udah tahu kita salah, kita cari di luar orang yang mau sepaham sama kita walaupun kita salah. Ketemu nggak? Ketemu. Karena kamu akan ketemukan apapun yang kamu cari sebenarnya. Nah, saudara, di usia produktif itu, ketika orang-orang sedang mengejar uang, karena merasa bahwa di dalam situ ada kebahagiaan, di dalam situ ada hal yang indah-indah dan yang lain sebagainya, kenapa kita nggak berpikir, wah Tuhan, masa produktif aku cuma sekali nih Tuhan. Dari mulai aku bisa mengerjakan apa-apa, dipercaya mulai mengerjakan apa-apa, sampai nanti aku akhirnya tidak bisa terlalu mengerjakan apa-apa lagi, itu masa produktif aku. Kenapa aku nggak kejar ini ya? Kalau kita bisa mengerjakan itu, wah betapa luar biasanya kita, betapa efektifnya kita. Benar ya? Masa itu tuh, mungkin masa 15 sampai umur 50 kita tuh, mungkin 15 sampai 55 kita tuh, kita ngapain tuh waktu itu? Teman-teman, lagi ngapain waktu itu? 15 sampai 45, 15 sampai 55, 15 sampai 60.
Lagi ngapain? Nah, saudara, kalau kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan dan berharap satu hari nanti ayat itu terjadi dalam kehidupan kita, aku melakukan pekerjaan yang Tuhan lakukan dan bahkan lebih daripada itu, berarti kita luar biasa sebenarnya. Benar ya? Kita oke, kenapa? Karena di dalam hidup ini di masa usia produktif yang harusnya kita mengejar itu, kita kejar itu dan benar kita melakukan apa yang Tuhan Yesus kerjakan dan bahkan melakukannya bisa lebih besar daripada itu. Karena itu jadi firman Tuhan. Saudara, ayo mari kita responi panggilan Tuhan. Jangan kelamaan cari tahu panggilan kita apa. Jangan kelamaan. Begitu sudah tahu, buru-buru masuk, kerjakan. Buru-buru masuk, lakukan apapun urusannya. Kalau peristiwa tidak comfort melakukannya, pasti kita tidak akan comfort. Tapi Lisa sudah bilang bahwa tidak mungkin kita fulfill God's calling kalau ada di comfort zone, tidak mungkin gitu ya. Pasti ada hal yang tidak comfort dalam kehidupan kita gitu. Nah, saudara, untuk merubah itu sesuatu yang mesti terbiasa dengan ketidaknyamanan. Benar ya? Mesti terbiasa dengan ketidaknyamanan. Satu minggu ini, kira-kira seminggu setengah ini saya ganti dari Android person gitu ya. Saya selalu berkata bahwa iPhone itu gitu ya kan. Mau nggak mau ganti jadi iPhone. Dan tahu saudara betapa tidak nyamannya. Luar biasa. Tadi pagi saya diminta untuk perjamuan kudus ya. Mau buka Alkitab aja, pencet-pencet agak bisa saudara. Terpaksa mesti ngafal, kalau dia main ngafal, lupa lagi gitu ya kan. Saudara, untuk merubah sesuatu itu harus memang harus melewati ketidaknyamannya sampai nanti akhirnya kita mulai terbiasa dan akhirnya menyukai hal itu. Demikian halnya juga dengan pelayanan. Saudara, kita sedang melayani apa nih? Nah, kita mesti lewati hal yang discomfortnya itu sampai akhirnya kita menyukai. Selalu ada peristiwa dari tidak suka, mulai terbiasa, lalu akhirnya suka gitu. Beberapa orang bilang tanya gimana sih caranya dengerin khotbah lama, dengerin khotbah panjang, dengerin khotbah yang itu sampai berjam-jam bisa tahan. Well, pertama juga nggak tahan. Tapi terus-terusin aja sampai akhirnya terbiasa, sampai akhirnya bisa, sampai akhirnya diperpanjang durasinya, sampai akhirnya bisa tambah lagi satu khotbah lagi, sehingga lama-lama jadi terbiasa gitu. Bagaimana sih rasanya gitu dengerin pengkhotbah bisa panjang dan lama gitu? Saya setuju dengan Bapak. Instead, saya tadi baru bilang sama di mobil, saya bilang bahaya kalau kita tadinya kita memang, saya persis Pak seperti ngomong itu di mobil. Saya bilang tadinya tuh kita khotbah 45 menit sampai 1 jam. Sekarang turun dari 30 menit sampai 45 menit. Dan 45 menit pun sudah agak panjang ya kelihatannya gitu ya kan. Dan kalau mau diturunin lagi jadi 30 menit, 20 sampai 30 menit. Sebenarnya ya itu kita menurunkan kesanggupan kita ya, endurance kita untuk dengerin firman Tuhan panjang gitu. Nah itu bahaya buat kehidupan kita. Padahal justru di usia-usia seperti produktif seperti kayak gitu harusnya kita makin banyak mengisi kehidupan kita dengan hal yang rohani supaya yang kita lakukan kita tahu persis gitu. Kita bisa lakukan terus-menerus dan panjang gitu dan berdampak dan makin lama makin efektif. Harusnya kita bisa seperti kayak begitu. Nah teman-teman, ayo cepat-cepat ketemukan panggilanmu. Yang gak ketemu, cepat-cepat ketemukan panggilanmu. Kalau tidak, nanti kita buang waktu terlalu banyak. Saya puji syukur, bersyukur sama Tuhan. Di usia muda saya tidak banyak skip gereja, sehingga ada orang-orang yang ditunjuk sama Tuhan untuk langsung straight bilang, kamu berdiri, kamu yang pakai kacamata berdiri. Satu hari nanti kamu akan jadi sama Tuhan. Dalam sekian banyak pelayanan, dalam sekian banyak kebaktian yang saya ikuti, yang jarang sekali saya miss
Makanya saya selalu encourage teman-teman, jangan sering-sering miss kebaktian. Kenapa? Dari sekian lamanya saya bergereja sampai hari ini hanya 3 momen itu tuh. 3 momen itu yang meneguhkan panggilan itu. 3 tok. Nah kalau 3 itu miss, makin gak yakin toh sama panggilan kita, bener gak? Makin gak yakin kan? Makin gak tahu kan kita apa kan? Makanya saya selalu bilang, jangan sering-sering miss. Bukan mau gereja supaya ramai, bukan. Karena ini penting banget buat kehidupan kita. Penting, benar-benar penting banget. Penting luar biasa. Di Newton saya ingat banget, saya pernah back pain. Sakit luar biasa, sakit banget. Luar biasa. Datang. Kalau saudara ingat, Newton itu keyboardnya ditaruh di atas ya. Manggung berapa step gitu kan. Di atas sampai, waduh naik tangga aja udah luar biasa sakitnya. Akhirnya keyboardnya ditaruh ke bawah, kalau saudara ingat. Sakit udah. Sakitnya. Kemarin itu iseng saudara. Si Nur minta dikeretekin ya, kalau dikeretekin ya. Berat gitu aja. Apa tuh angkat gitu. Saya pikir saya masih kuat gitu ya kan. Saya pikir ibu saya masih kuat gitu. Angkat dong gitu kan. Angkat sekali. Saya mau extraordinary karena firman Tuhan hari ini bilang from ordinary to extraordinary ya kan. Ya padahal kita cuma sekali, saya angkat 3 kali brok gitu kan. Extraordinary maksudnya mau extraordinary nggak tahu tinggal saya kena. Jadi kemarin itu sebenarnya sakit. Tapi saya pikir, ya ini masa produktif saya gitu. Masa produktif saya untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, untuk bekerja bagi Tuhan. Jadi kalau sampai apa? Sayang kalau waktu ini akhirnya terbuang hanya karena saya apa ya? Nggak sanggup gitu mengerjakannya. Sayang banget, ini masa produktif gitu. Dan kalau sampai waktu pas tua nanti saya menjadi menyesal karena waktu usia produktif saya tidak berikan kepada Tuhan. Bagaimana cara membalas penyesalan itu? Bagaimana? Saudara tolong jawab saya. Ketika kita udah ada di sini di masa tidak produktif dan saya menyesal gitu ya kan selalu ya menyesal itu datangnya belakangan, bener gak ya? Ya menyesal datangnya belakangan. Udah sampai di sini, tolong beritahu saya bagaimana caranya supaya saya bisa tidak menyesal karena waktu-waktu yang sudah terbuang itu. Bagaimana lagi caranya? Ada yang tahu caranya? Ada yang tahu nggak caranya? Ya saya bener-bener nanya nih. Saya nggak tahu saya nggak tahu, makanya dari sekarang saya ngerjain gitu. Kalau penyesalan itu nanti ada obatnya. Loh kenapa nggak saya sekarang seperti yang lain, kerja yang lain gitu ya kan? Ya toh? Ngejar seperti orang-orang yang ngejar, dan begitu di sini ada obatnya untuk balasin itu. Kalau ada, saya mau. Nggak ada, bener nggak? Nasi sudah menjadi bubur, walaupun bubur itu tetap enak. Saudara, tapi kalau udah di sini saudara, kalau udah di sini mau bagaimana, bayangin itu mau bagaimana saudara? Bener nggak? Jadi sekarang saya pikir back pain, gua back pain juga masih tetap kerja kok. Kenapa gua gak back pain tetap ngangkat aja di speaker? Kemarin saya pikir, gua nulis di speaker apa enggak ya, kasih yang muda-muda supaya yang muda-muda juga diberkati gitu kan. Angkat aja lah. Angkat aja. Saudara, jangan sia-siakan tenagamu yang masih banyak untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Gak ada amin saudara. Saudara, tenagamu ini loh saudara. Tulang itu saudara ya, tulang dipakai kerja sampai empuk saudara. Banting tulang sampai empuk kan gitu, empuk banget tulang gitu tuh sampai empuk banget gitu. Kita rela saudara. Tapi kalau tulang kita pakai untuk bekerja bagi Tuhan sampai kadang-kadang kalau bisa gua skip dengan gua skip lah. Ya kan? Saudara, ayo kita melayani Tuhan
Mungkin kita nggak tahu ya berapa orang nursing home itu yang sudah kita angkat ke surga ya, benar ya? Banyak loh, harusnya banyak loh. Mengiring mereka, mengingatkan mereka akan Tuhan. Berapa banyak tuh yang sudah kita kerjakan buat mereka? 9 tahun ya, ketika tadi dihitung-hitung sudah tahun, wah selama itu kah kita sudah 9 tahun dan tidak punya kan kita regenerasi. Masih saya terus yang main keyboard, masih terus Om Yong yang baca Alkitab, masih terus Bapak yang main gitar. 9 tahun dan tidak punya regenerasi. We should work something. I'm serious beneran. Nah kalau satu hari nanti kita di situ bagaimana? Ya nggak ada kan yang di masa usia produktif gini gitu kan mau belajar keyboard supaya nanti satu hari nanti bisa menggantikan saya itu kalau saya masuk ke nursing home gitu ya kan? Nggak ada kan yang mau main keyboard gitu? Boleh nggak Koli jadi Perdana Menteri aja? Masa nggak ada sih dari itu yang akan mengikuti jejak kita nih? Ini kan para nursing home itu kan sudah meninggalkan jejak yang cukup dalam ya, benar ya? Udah dalam, udah 9 tahun gitu. Apakah tidak ada nih yang mau main gitar, main keyboard, nyanyi, bacain Alkitab seperti Om yang baca gitu? Kalau nggak ada, we are in troubles. Kenapa? Karena tidak ada regenerasi. Generasi kedua tidak mengikuti jejak pendahulunya. Bahaya. Saudara, ayo kejar panggilan, kejar. Ya, Lisa sudah membuktikan. Oh dari pertama itu Roh Kudus memberitahukan kita seberapa banyak kita sedang mencari Roh Kudus untuk mengerti apa yang harus apa yang aku akan kerjakan. Nah itu saudara penting. Otherwise kita akan jadi seperti cerita banyak orang dan cerita banyak orang itu ngebosenin. Sinetron kalau ceritanya banyak dan itu terus bosan, benar gak? Kenapa saudara suka drama Korea? Kenapa? Karena ceritanya berubah-ubah, benar gak? Berubah. Kalau ceritanya bakalan sama terus seperti kayak begitu, saudara, I believe kamu nanti gak bakalan nonton di seri sampai ke 4, ke 5, ke 6, ke 7. Gak bakal. Kenapa? Karena sama ceritanya. Saudara, cerita kita gak boleh sama seperti cerita orang-orang yang ada di luar sana. Karena Tuhan minta kita supaya beda. Jadi terang, beda. Jadi terang, beda. Benar gak? Ayo, panggilan. Kejar panggilan kita. Amin saudara? Kejar. Harus dikejar. Ya. Saya melayani Tuhan usia mungkin 16 tahun. 16 tahun sudah mulai pegang gitar. Actually enggak. 15 tahun karena saya masuk SMA-nya kecepatan sedikit. 15 tahun saya sudah mulai melayani Tuhan. Cuma bisa satu main gitar. Tapi saya bersyukur, saya puji Tuhan, bersyukur sampai hari ini saya tidak meninggalkan pelayanan itu. Saya bersyukur di antara sekian banyak teman-teman yang mulai sama-sama. Saya masih adalah salah satu orang yang lumayan bertahan, Vivi juga bertahan sampai sekarang dan bahkan kita semua masih ada tetap di dalam tampilan Tuhan. Saya bersyukur. Nah sekarang saya bersyukur juga masa produktif saya dari umur 15 itu sampai sekarang saya banyak pakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, jangan sampai kita nyesal karena nanti kalau di sini obatnya udah nggak ada saudara. Udah di sini obatnya udah nggak ada. Saya pernah berdua hampir pulang sama Nur. Saya cerita ya, saya pernah berdua hampir pulang. Saudara udah mau pulang atau belum? Sepertinya kayak di sini dipaksa untuk dengerin 2 khotbah gitu kan. Kalau kita pernah bikin program sehari denger 3 khotbah. Pernah di tahun pembelajaran. Baru kurang. Habis ini Nur kabelnya setengah jam lagi. Bapak pernah bilang, sama aja orang.
gereja panjang, gereja sebentar sama aja, pulang ntar juga ngumpul lagi gitu kan, panjang lagi. Saudara, saya pernah bersyukur sama lu, hampir pulang dari sini, karena kalau visa saya tidak di-approve berarti cuma punya waktu 4 minggu. 4 minggu itu ngumpulin seminggu uang tiket saya, minggu depan uang tiket Nur, minggu depannya lagi uang tiket Chloe, minggu depannya lagi uang tiket Colin. Berharap yang tempat ini murah karena Colin masih under 2 tahun, bayar masih 10% atau 20%, gitu ya. Tapi apakah kita menyesal pernah dibawa ke sini dan akhirnya pulang? Menurut saya kalau waktu itu saya pulang, menurut saya kalau keluarga saya pulang waktu itu, mereka sudah di sini ya. Menurut kami tidak menyesal. Kenapa? Karena mulai dari pertama sini, saya sudah tahu tempat saya di mana. Begitu datang langsung full on, belajar sebanyak-banyaknya, mengerjakan sebanyak-banyaknya, nabur sebanyak-banyak, tidak pernah keliling sana dulu, sana sini keliling, nyobain gereja ini, nggak berhasil, nyobain gereja ini nggak berhasil, nyobain gereja ini nggak berhasil, keliling gitu kan. Saya sudah langsung di minggu pertama saya sudah langsung tahu, karena dari itu saya sudah tahu saya bergereja di mana, ngurangin banyak hal sehingga bisa langsung kerja jalan. Make sense ya saudara ya? Saudara kelilingan dulu, buang begitu banyak waktu. Saudara akan menyesal satu hari nanti. I wish saya jalan lebih cepat waktu itu. I wish saya ketemu lebih cepat. I wish panggilan saya ketemu lebih cepat. Itu bakalan beda ceritanya. Dan kalau waktu itu saya pulang, walaupun gak bawa uang ya, karena kan sisa 4 minggu dan sudah apa yang sudah dikerjakan di sini sudah tinggal datang bawa 2 koper, pulang bawa 2 koper, benar ya? Iya dong, pulang nggak bisa. Kenapa? Karena sudah mengerjakan seperti itu. Nah, teman-teman juga sama. Ini kita sedang bersama-sama nih di sini nih. Kira-kira kalau di ujung perpisahan kita, saudara akan menyesalkah belum mengerjakan sebanyak itu? Saudara akan menyesalkah? I wish aku mengasihi Tuhan lebih. Menyesalkah? I wish I learn more from that person. I wish saya mempercayakan hidup saya lebih lagi. I wish saya diubahkan lebih lagi. I wish saya menyediakan waktu saya lebih banyak lagi. I wish saya gak kerja begitu banyak dan kehilangan begitu banyak. Orang kerja lebih banyak, kehilangan banyak juga. Dia dapat uangnya, dia nggak dapat hal-hal yang lain yang harus didapatkan di luar pekerjaan. Karena bekerja mendapatkan sesuatu, tidak bekerja, waktu yang digunakan untuk tidak bekerja itu mendapatkan sesuatu juga. Ketika kau menghabiskan waktu untuk bekerja, kau mendapatkan sesuatu, tapi kau kehilangan sesuatu juga. Nah saudara, be wise sehingga kita tidak kehilangan dan tidak salah dalam panggilan kita. Amin saudara. Ya kita bagi berdiri yuk, kita mau berdoa kudus. Kali ini saya ada ayatnya jadi pasti aman. Semua masing-masing sudah dapat. Saya boleh minta satu kan? Teman-teman semua, ayo. Kamu yang belum ketemu panggilanmu apa? Cari tahu. Jangan skip banyak ponsel, jangan skip banyak pertemuan dengan yang kita buat. Program-program yang kita buat itu adalah untuk saudara bisa menemukan panggilan saudara, untuk bisa unlock your identity. Bagian kami itu unlock ketemu identitimu sehingga bisa di-unlock, bisa ditemukan dan bisa lebih jelas. Saudara, jangan terlalu banyak miss. Saudara, saya ingat, coba ingat berapa kali ya dalam program gereja yang saya tidak ada di situ.
Ketika saya pindah dari gereja Yuki, pindah ke Karawaci, menurut saya sebagian besar event gereja, sebagian besar kakak gereja, sebagian besar retreat gereja, sebagian besar konsel waktu itu gak terlalu ketop sih konselnya, sebagian besar kebaktian youth, sebagian besar trip perjalanan misi yang kita, saya yakin 99% saya ada di situ. Saudara, itulah yang hari ini membuat saya yakin akan panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saudara gak akan yakin kalau saudara gak berada cukup lama, cukup panjang di dalamnya. Ayo saudara, ikuti setiap program yang ada, lakukan panggilanmu, kejar, dan kami berharap kau mengerjakan bahkan yang lebih besar dari apa yang kami kerjakan. Mungkin kami cuma bisa buat 1 atau 2 gereja, mungkin hari ini mungkin di tangan teman-teman, mungkin panggilan Tuhan beda banget dalam hidupmu. Ya, saudara, mau gak dari tempat ini kita berkata, Tuhan aku udah gak mau buang-buang waktu lagi Tuhan. Sisa umur udah segini-segininya, sisa waktu udah seperti ininya. Aku gak mau buang-buang waktu lagi. Aku mau pakai waktu aku. Kalau discover, ya sudah, memang harus discover untuk melayani Tuhan. That's alright. Saya akan membiasakan diri saya dengan discomfort. Gak apa-apa. Tapi at least, at the end, di ujung usia-usia yang tidak produktif itu, saya tidak akan menyesal. I wish. Saya tidak akan berkata I wish. Tapi saya akan berkata I'm blessed Tuhan. I'm blessed karena dari awal saya sudah mengerjakan itu. I'm blessed Tuhan karena dari awal saya sudah tahu Tuhan Yesus. Sehingga di ujung usia produktif saya bisa bilang I'm blessed Tuhan. Terima kasih Tuhan kau pakai saya. Saudara, ayo sama-sama kita responi firman Tuhan hari ini. Amin saudara. Bersama-sama kita akan roti di tangan kanan kita. Kita berkata sebab apa yang telah putuskan kepada kita aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, lalu mengucapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita makan roti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita akan cawan di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat tubuh dan darahmu Tuhan Yesus. Tuhan, kalau saat ini kami mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan, betapa pentingnya Tuhan panggilan itu, betapa pentingnya Tuhan bekerja bagi Engkau Tuhan, betapa pentingnya Tuhan waktu-waktu yang ada Tuhan untuk mengerjakan panggilan itu Tuhan Yesus. Tuhan, buat kami rindu Tuhan mencari panggilan Tuhan atas hidup kami Tuhan. Buat kami Tuhan seperti Samuel Tuhan Yesus, yang rela Tuhan, yang peka Tuhan, yang mau langsung Tuhan mendengar ketika Engkau memanggil Tuhan. Tuhan, kami semua ada di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau memanggil setiap kami Tuhan. Hari ini Tuhan, biar kami mendengar dan kami mengerjakannya dan kami meresponinya Tuhan Yesus. Tubuh dan darahmu Tuhan telah terpecah bagi kami Tuhan. Kau telah mati bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
saatnya Tuhan kami membalas kasih-Mu Tuhan. Kami membalas cinta-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Biar dari hari ini Tuhan, kami mau pakai Tuhan waktu-waktu ini Tuhan yang masih produktif Tuhan. Yang kami masih bisa kerja dengan baik Tuhan. Tangan kami masih baik Tuhan, kaki kami masih baik, pikiran kami masih baik, mulut kami masih baik, kondisi tubuh kami masih baik Tuhan. Kami mau pakai Tuhan untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Kami mau pakai Tuhan untuk mencari jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Kami mau pakai Tuhan untuk masuk Tuhan di dalam program-program yang ada Tuhan. Sehingga satu hari nanti kami bisa berkata, I am blessed. Aku bersyukur Tuhan. Aku diberkati karena aku diberikan kesanggupan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ajar kami Tuhan. Selama kami ada di Australia Tuhan. Tak berapa lama lagi kami ada di Australia Tuhan. Buat kami mengerjakan sebisa-bisanya, mengerjakan sehebat-hebatnya, mengerjakan semampu-mampunya, sekeras-kerasnya yang kami bisa lakukan Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan ketika nanti Kau membawa kami pulang atau ke tempat yang lebih baik atau ke tempat yang dimana Kau mau kami berada Tuhan, kami tidak pernah menyesali Tuhan keberadaan kami ada di Australia Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami sudah mengerjakannya untuk Engkau Tuhan Yesus. Amin. Ajar kami Tuhan meresponi panggilan-Mu Tuhan. Aku berdoa saat ini untuk anak-anak muda. Tuhan, tolong anak-anak muda ini Tuhan, supaya mereka Tuhan bisa seperti anak panah yang melesat jauh lebih cepat, jauh lebih efektif, jauh lebih baik lagi Tuhan dari kami generasi-generasi yang sudah lewat Tuhan. Mereka melayani Tuhan dengan lebih hebat lagi, dengan lebih kencang lagi, dengan lebih hebat lagi Tuhan Yesus. Selama mereka ada di Australia Tuhan, sampai nanti Tuhan mereka Kau bawa ke tempat yang lain Tuhan. Mereka berkata, terima kasih Tuhan buat jiwa-jiwa yang aku dapatkan selama aku di Australia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat jiwa-jiwa yang aku menangkan Tuhan di Australia Tuhan. Saat ini aku berada di tempat lain Tuhan. Aku tahu Tuhan, rencana-Mu dalam hidup aku belum selesai Tuhan. Aku mau juga Tuhan mencari jiwa-jiwa Tuhan di tempat ini Tuhan. Tapi aku tidak mau pernah menyesali keberadaan aku selama aku ada di Australia Tuhan. Jiwa-jiwa yang aku hasilkan Tuhan, tongkat-tongkat ukiran yang aku ukir di dalam kehidupan seseorang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hasil kerjaku bisa dilihat Tuhan selama aku di Australia Tuhan. Hasil pelayananku bisa dilihat Tuhan selama aku di Australia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada batu-batu yang aku tanamkan Tuhan Yesus untuk pelayanan-pelayanan selanjutnya bertumbuh Tuhan di Australia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa bagi anak-anak muda saat ini, biar kau tidak menyesali keberadaanmu di Australia hari ini. Mungkin kau datang sini untuk sekolah, tapi percayalah ada rencana Tuhan, panggilan Tuhan atas hidupmu. Aku berdoa bagi orang-orang yang sudah menjelang tua, pakai sisa waktu-waktu ini dengan baik. Sisa-sisa waktu ini 5 tahun, 10 tahun, it's runs very fast, it's flying really fast. Kejar Tuhan, kejar, melakukan sesuatu biar kita dinilai Tuhan, mengupayakan, mengerjakan setiap panggilannya dalam kehidupan kita. Amin saudara. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman hari. Berkati Lisa Tuhan Yesus. Berkati Lisa Tuhan Yesus yang telah memberkati kami Tuhan dengan firman Tuhan hari ini Tuhan. Terus Tuhan pakai hidupnya lebih lagi Tuhan
Kalau dia bercerita Tuhan, dia sedang melayani keluarganya Tuhan, biar keluarganya boleh semakin mendekat kepadamu Tuhan, semakin mengerti akan rencana-Mu Tuhan Yesus. Ponakan-ponakannya juga Tuhan Yesus, biar tidak hanya datang ke gereja dan biasa-biasa saja Tuhan Yesus, tapi lewat pelayanan yang bisa kerjakan Tuhan kepada ponakan-ponakannya Tuhan. Tuhan, biar ponakan-ponakannya ini Tuhan boleh bertumbuh Tuhan Yesus, menjadi orang-orang yang punya Tuhan kedekatan dengan Tuhan yang luar biasa. Mereka boleh melayani Tuhan dan lewat buah pelayanan yang bisa kerjakan Tuhan Yesus, nama Tuhan boleh dipermuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan, semua yang beribadah di tempat ini Tuhan Yesus, kami tidak buang waktu kami dengan sia-sia Tuhan Yesus. Kami menghargai setiap ibadah Tuhan, karena kami tahu Tuhan, ibadah yang disertai dengan rasa cukup memberikan keuntungan Tuhan. Keuntungan kami Tuhan adalah kami semakin diperkuat, semakin diperlengkapi, semakin dipertajam, semakin diasah Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang mulia bagi Bapa kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kita semua diberkati Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya persilakan kepada yang akan memberikan pengumuman atau berdoa. Oke, sebelum kita persembahan, mari kita yang mau duduk silakan, yang mau berdiri juga nggak apa-apa. Kita menaikkan doa syafaat. Ya, sebelum kita memberi persembahan. Bapa yang ada di surga, Kau yang layak dipuji dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami bisa berkumpul dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan atas segala yang telah Kau berikan pada kami semua. Kami tahu Tuhan, kami banyak berdosa Tuhan. Kami tidak layak Tuhan. Baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja Tuhan, kami berbuat sesuatu yang tidak menurut kehendak Tuhan. Tetapi pada sore hari ini Tuhan, kami tetap mau berdoa Tuhan, mau memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada sore hari ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, supaya Kau tambahkan jiwa-jiwa baru Tuhan datang dalam gereja ini Tuhan. Jiwa-jiwa yang belum pernah ke gereja Tuhan, jiwa-jiwa yang telah melangkah Tuhan tidak pernah ke gereja lagi Tuhan. Panggillah mereka Tuhan, supaya mereka bisa datang ke sini Tuhan, supaya bisa mendengarkan Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan yang telah Kau percayakan pada hamba Tuhan untuk disampaikan kepada kami semua Tuhan. Kami benar-benar bisa menerimanya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk gereja-gereja kami yang lainnya Tuhan. House of Sacrifice Tuhan, House of Grace Tuhan, gereja penuai Tuhan, juga gereja Wastu Tuhan. Kami mohon Tuhan, berkatilah gereja-gereja kami Tuhan, supaya Tuhan hamba-hamba yang menyampaikan di dalam
vaksin-vaksin yang ada Tuhan, supaya mereka sadar Tuhan bahwa mereka harus divaksin Tuhan, supaya tidak menularkan penyakit pada satu sama lainnya Tuhan. Biarpun mereka tidak sadar bahwa mereka itu carrier Tuhan, tapi Tuhan Kau yang tahu atas semuanya Tuhan. Juga terutama yang ada di sini ini Tuhan, semoga tidak terjadi apa-apa Tuhan. Semoga kita semua bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik juga Tuhan, bisa bekerja Tuhan, bisa melaksanakan apa yang harus kami kerjakan tiap-tiap sehari-harinya Tuhan, bisa ke gereja kembali Tuhan, tidak ada larangan-larangan lagi Tuhan seperti yang dulu-dulu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, karena dengan kemurahan-Mu Tuhan kami bisa sampai pada hari ini Tuhan. Dan saya percaya Tuhan, meskipun adanya pandemi ini Tuhan, kami tahu adanya itu semua adalah untuk kebaikan kita semua Tuhan. Kami tidak pernah mengeluh Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik buat kita Tuhan, untuk memperingatkan pada umat-Mu Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan yang atas di atas segalanya Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia ini Tuhan adalah menjadi kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya itu semua Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mohon Tuhan supaya pemerintahan di Australia Tuhan, terutama Tuhan Perdana Menteri Scott Morrison Tuhan, bisa menjadi panutan bagi rakyatnya Tuhan, supaya dia melaksanakan kegiatannya dengan menurut kebijaksanaan Tuhan, yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga apa yang menjadi kebijaksanaan itu berdasarkan atas kehendak-Mu Tuhan, tidak kehendak mereka Tuhan. Dan juga Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan, pemerintah Indonesia Tuhan, saudara-saudara kita yang ada di Indonesia Tuhan, semoga mereka sehat-sehat selalu Tuhan, tidak terjadi apa-apa pada mereka Tuhan. Meskipun banyak kejadian kena virus Tuhan, tapi mereka semoga mereka sadar dan tahu apa yang harus kerjakan Tuhan. Juga pemerintahannya Tuhan, pemerintahan Presiden Jokowi dan jajaran-jajarannya Tuhan, semoga mereka takut akan Engkau Tuhan dan melaksanakan kebijakannya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Juga Tuhan, saya mohon Tuhan, kami mohon Tuhan, Kau sembuhkan semua penyakit-penyakit yang ada dalam jemaat-Mu Tuhan. Semoga mereka sehat-sehat selalu Tuhan, dan mereka percaya akan Engkau selalu Tuhan, tidak menjadi gelisah dan ragu-ragu Tuhan dengan adanya pandemi sekarang ini Tuhan. Kami percaya dengan teguh Tuhan bahwa kami semua berada di bawah anugerah-Mu Tuhan, di bawah kaki tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita menyiapkan yang terbaik. Bagi yang belum mendapatkan envelope, ada di bangku-bangku. Kita mau persembahan, yuk kita bawa persembahan biar Tuhan yang terus memakai persembahan dalam kerajaan. Kita berdoa dulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore yang indah ini. Tuhan, kami mau datang membawa persembahan Tuhan. Apapun Tuhan yang kami bawa hari ini, Kau yang berkati anak-anak-Mu yang bahkan secara finansial mungkin mereka struggling hari-hari ini. Kami juga berdoa Tuhan, penyediaan yang datang daripada-Mu Tuhan, yang akan terus Tuhan memenuhi kebutuhan mereka. Kami percaya Kau anak Jehovah percaya lewat hidup kami Tuhan. Dan biar Tuhan Kau juga Kau memberikan hikmat bagi mereka yang mengolahnya, biar diolah dengan baik dan juga memperlebar kerajaan-Mu tempat ini. In the name of Jesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Silakan memberi. Hati yang baru
kita semua boleh diberkati Tuhan. Angkat tangan kita ke atas. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, kebaktian dari pagi hingga sore ini Tuhan Yesus. Kau yang menyertai, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan, mari Tuhan tumpahkan Tuhan Yesus blessing, berkat, anugerah yang datang daripada Allah Bapa, terima kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ini bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kami semua. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk menjemput kami semua dan kami boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless.